Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan sahabat semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga selalu Allah luaskan rezekinya dan Allah kuatkan imannya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang pertama kali datang dan berkunjung di channel ini, salam kenal. Nama saya Resti Meliantari. Di channel ini kita akan berbagi ilmu tentang parenting dan juga tentang kesehatan dan masalah keuangan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips menentukan prioritas keuangan. Seringkali kita terjebak di dalam pemikiran kita sendiri antara menabung, sedekah, atau membayar hutang terlebih dahulu. Sebelum kita bisa menentukan prioritas kita harus tahu dulu pengertian dan tujuan dari menabung, sedekah, dan hutang. Nah, kita mulai dari kata menabung. Menabung ini biasanya kita identikkan dengan mengumpulkan harta, bisa dalam bentuk uang, barang, dan sebagainya. Dan saya yakin kita semua suka menabung, agar semua cita-cita atau keinginan kita dapat kita raih. Tapi masalahnya, apakah kita harus mendahulukan menabung di atas sedekah dan hutang? Nah, yang kedua adalah sedekah. Sedekah ini biasanya berhubungan dengan memberikan sesuatu atau sebagian dari apa yang kita miliki, bisa dalam bentuk harta, dan sayangnya biasanya kita selalu mengidentikan sedekah ini dengan memberikan uang, dan itulah yang kadang membuat kita dilema atau bingung atau terjebak dengan pemikiran kita sendiri dan sulit menentukan mana yang harus didahulukan antara menabung, sedekah, atau hutang. Dan yang terakhir adalah hutang atau membayar hutang. Hutang ini berhubungan dengan hak orang lain yang kita pinjam dan harus dikembalikan. Dan dalam agama kita, agama Islam, membayar hutang itu hukumnya wajib. Nah, dari pembahasan singkat saya tadi, saya rasa kita sudah mulai bisa menentukan prioritas kita di antara menabung, sedekah, atau hutang. Ya, benar sekali. Setelah kita mengeluarkan kebutuhan pokok kita, yang harus menjadi prioritas kita adalah membayar hutang kita. Kenapa membayar hutang? Kenapa tidak menabung atau sedekah? Karena membayar hutang ini berhubungan dengan hak orang lain. Dan jika kita menunda membayar hutang kita dan orang yang memberi hutang kepada kita tidak ridho dengan tindakan kita, maka kita sudah termasuk menzolimi orang tersebut. Selanjutnya, menabung atau sedekah dulu. Sebenarnya menabung dan sedekah ini boleh kita lakukan bersamaan, asalkan kita punya kemampuan. Tapi bagaimana jika keuangan kita saat ini terbatas dan kita harus memilih antara menabung atau sedekah? Maka menurut pendapat saya yang harus didahulukan adalah menabung. Kenapa menabung menjadi prioritas kedua kita setelah membayar hutang? Karena menurut saya menabung adalah usaha kita, ikhtiar kita untuk mencegah perbuatan kita berhutang dan merepotkan orang lain. Rasulullah pernah mengatakan bahwa yang pertama kali berhak menerima sedekah kita adalah diri kita sendiri. Dari pemahaman itulah saya menganggap dengan sedikit menyisihkan uang, saya sedang menolong diri saya sendiri dan sedang bersedekah kepada diri saya sendiri. Sebenarnya sedekah ini tidak selalu soal uang. Sebenarnya meskipun keuangan kita terbatas, kita masih bisa berbagi atau bersedekah. Misalnya dengan berbagi ilmu, berbagi pendapat, berbagi saran. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke dalam sedekah. Dan saya pribadi berprinsip bahwa jika saya belum mampu menolong orang lain, maka saya tidak boleh menyusahkan orang lain. Itulah alasannya kenapa saya menetapkan prioritas kedua adalah menabung, karena saya tidak ingin menyusahkan orang lain. Nah,
Yang terakhir adalah sedekah. Kenapa sedekah saya letakkan di poin terakhir? Karena dalam pembahasan ini terlihat bahwa kita masih mempunyai hutang, makanya kita harus menyelesaikan hutang kita terlebih dahulu. Dan kita juga harus menolong diri kita sendiri agar tidak merepotkan orang lain, barulah kita sedekah. Beda konteksnya atau beda ceritanya jika kita tidak punya hutang. Tentunya kita boleh bersedekah terlebih dahulu. Ini tergantung dari kondisi sahabat semua dan tergantung dari kondisi keuangan kita semua. Tentu saja berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, itulah yang dapat saya bagi dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.